dari para trainer sudah di briefing oleh Velonya bahwa kita diwajibkan untuk melakukan briefing sebelum kita melakukan kegiatan. Oke, ini sudah ya Pak Didin, ini sudah merekam ya. Terima kasih sudah direkam kegiatannya. Bapak Ibu, sebelumnya saya informasikan dulu tentang peserta kita yang ada saat ini yang terdaftar ke saya yang diserahkan oleh pihak Pelo atau panitia itu ada 41 peserta. 3 peserta itu baru saja menghubungi saya bahwa mereka itu sudah tergabung di trainer yang lain. Ya, jadi masih ada 38 peserta. Kemudian yang sudah tergabung pada grup WA itu ada 34 peserta. Yang tergabung di grup WA ada 34 peserta. Kemudian yang sudah bergabung di grup tim kita yang sudah tergabung itu baru 28 peserta. Jadi nanti mohon kepada Bapak Ibu saling mengingatkan ke rekan-rekan kita, mungkin ada yang saling kenal, tolong diinfokan bahwa kita semuanya harus tetap bergabung ya. Ini videonya, kalau bisa videonya diaktifkan nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita cek, ini baru 4 yang videonya bisa aktif. Ya. Oke ya. Oke Bapak Ibu, ini tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita itu yang belum bisa mengganti background ya. Nah, yang belum bisa mengganti backgroundnya. Ini saya share screen terlebih dahulu. Ya. Bisa kelihatan Bapak Ibu share screen-nya? Terlihat. Terlihat ya? Oke. Kelihatan Pak. Oke. Nah ini untuk mengganti background ini bagi teman-teman mungkin yang belum tampak videonya apa mungkin belum ganti background atau gimana ya. Ini di sini ada menu titik 3 Bapak Ibu ya. Ada menu titik 3. Ini kalau saya perbesar tampilannya seperti ini. Nah ini ya, di sini kita bisa klik yang di sini. Kemudian di bawah itu nanti ada menu untuk mengganti ya. Ini ada apply background ya. Nah, ini kalau saya perbesar tampilnya seperti ini. Nah, ini yang Bapak Ibu yang kita gunakan kalau ingin mengganti background ya. Nah, ada apply backgroundnya. Kita klik saja di titik 3 tadi, kemudian apply background ya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan. Ini ada menu untuk menambah background ya. Nih. Ada menu add new ya. Nah, ini silakan diklik saja ya, add new-nya. Nah, kemudian silakan dicari background yang sudah Bapak Ibu simpan tadi ya, misalkan yang di sini ya. Nah, ini tinggal kita open ya. Kalau kita sudah open nanti akan muncul di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada menunya ya, saya perbesar tampilannya. Nah, ini adalah background yang baru saja kita upload tadi ya. Nah, ini kita gunakan. Ini seperti ini, baru nanti kita pilih menu play ya. Nah, jadi playnya ada di bawah sini. Nah, ini dicentang dulu ya, di sini. Kemudian ini kita play untuk menerapkan background yang akan kita gunakan. Ya. Itu Bapak Ibu sekilas mengingat masalah itu. Jadi sekali lagi ini peserta yang terdaftar ke saya 38 ya. Tapi yang baru bergabung di grup di kelas tim itu 28 peserta dan ada 2 peserta yang masih berstatus sebagai tamu atau guest karena belum menggunakan akun Office belum menggunakan akun Guru Inovatif ya. Ada yang masih menggunakan akun Jateng Pintar dan ada yang menggunakan akun sekolah yang sudah deploy ya. Jadi ada beberapa peserta kita yang sudah mendeploy Office 365 dan mereka menggunakan akun itu ya. Dan untuk mendaftar sudah saya serahkan juga ke grup WA bahwa Bapak Ibu yang belum memiliki akun Guru Inovatif silakan membuka linknya kemudian nanti mendaftar di sana dan gunakan email yang aktif karena nanti
Username dan password akan dikirim ke email Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan ke bagian berikutnya yaitu tentang juknis ya. Nah, ini juknisnya Bapak Ibu ya. Oke. Kelihatan Bapak Ibu ya juknisnya ya? Kelihatan. Oke. Nah, di sini kita tidak usah membahas tentang latar belakangnya ya, nanti kita terlalu panjang. Jadi hasil yang diharapkan ini Bapak Ibu ya. Jadi setelah kegiatan pelatihan keterampilan digital abad 21 level 200 ini diharapkan Bapak Ibu ya bisa memberi sebuah solusi pelaksanaan pembelajaran online di masa normal baru atau new normal, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di Indonesia tidak hanya dalam penguasaan teknologi, tapi juga kemampuan untuk membagikan ilmu kepada sesama pendidik di lingkungannya. Dan yang ketiga, menambah jumlah Microsoft Innovative Educator Expert atau MEAE di Indonesia. Ya, ini adalah hasil yang diharapkan dari kegiatan pelatihan abad 21 level 200. Ya. Kemudian ada trainernya. Tidak saya bacakan trainernya, ini untuk peserta Bapak Ibu ya. Jadi peserta yang ada dalam kegiatan ini adalah guru dan tenaga kependidikan yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan level 100 ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang diharapkan Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan di level 100. Level 100 itu diantaranya adalah penggunaan Microsoft Teams ya, bagaimana cara membuat kelas, bagaimana mengundang siswa, kemudian membuat kuis dan ujian menggunakan Microsoft Form, ya. Kemudian penggunaan SWE dan penggunaan notebook, ya. Minimal yang di situ yang sudah pernah dipelajari itu yang dinamakan dengan level 200. Ya. Nah kemudian untuk yang jadwal kegiatan Bapak Ibu, ya, jadwal kegiatan rekrutmen peserta ini sudah kita lalui. Ya. Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Bapak Ibu ya. Nah, ini akan kita laksanakan di tanggal 14 sampai 17 Juni 2021 ya. Kemudian tugas-tugasnya penyelesaian tugas online pelatihan tanggal 18 Juni sampai 1 Juli. Tapi ini fleksibel Bapak Ibu ya. Nanti setiap selesai kegiatan tugas akan langsung di-upload di kelas tim ya. Jadi besok misalkan kegiatannya begitu sudah selesai kegiatan maka tugas langsung kita upload di kelas tim dan Bapak Ibu langsung bisa mengerjakan. Jadi tidak usah menunggu tanggal 18 ya. Jadi begitu tugas sudah diposting silakan langsung dikerjakan bagi yang sudah siap ya. Kalau belum bisa ya tunggu waktu kapan senggangnya Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan itu. Tapi yang jelas terakhir itu tanggal 1 Juli ya. Kemudian validasi tugas 18 sampai 4 Juli 2021. Artinya penilaian tugas yang Bapak Ibu kumpul itu akan dilakukan penilaian tanggal 18. Tapi ini juga fleksibel Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sejak tanggal 14 begitu kita sudah selesai ngasih materi, kemudian tugas sudah diupload, Bapak Ibu ada yang langsung menyelesaikan tugas, maka saat itu juga akan saya berikan validasi tugasnya ya. Kemudian laporan kelulusan itu perkiraan 5 sampai 7 Juli ya. Ini dari pihak trainer yang melaporkan. Pengumuman kelulusan itu tanggal 9 Juli 2021. Kemudian rilis sertifikat 16 Juli 2021 ya, ini oleh panitia semua. Kemudian acara penutupan itu diperkirakan pada bulan Agustus 2021. Ini diundur sampai di bulan Agustus karena nanti yang tanda tangan di sertifikat itu dari pihak GTK dengan Microsoft ya, makanya agak panjang waktunya karena kita mencari waktu yang tepat dari pihak GTK untuk mengisi kegiatan di penutupan itu nanti ya. Nah, materi yang akan kita pelajari Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah Microsoft Teams dan Planner ya. Microsoft Teams itu nanti update terbaru dari Microsoft Teams-nya dan Planner ya. Nah, Planner. Ya. Tujuannya di sini adalah meningkatkan keterlibatan dan interaksi siswa dalam pembelajaran dengan fitur-fitur baru di Microsoft Teams ya. Ini fitur baru nanti bisa diklik linknya. Fitur-fitur yang akan datang di Microsoft Teams
Kemudian penggunaan Planner sebagai aplikasi manajemen tugas yang terintegrasi di Microsoft Teams. Ya. Ini adalah bagian terbaru dari Microsoft Teams-nya ya. Kita menggunakan Planner. Kemudian materi yang berikutnya adalah PowerPoint online. Nah, ini PowerPoint online. Ini materinya tentang presentasi langsung, translasi otomatis, serta fitur pelatih presentasi atau coach di PowerPoint online. Ya. Jadi nanti kita belajar menggunakan PowerPoint secara online. Ya. Kemudian ada Microsoft Stream. Nah, Microsoft Stream ini hampir sama kalau seperti Bapak Ibu sering membuka di YouTube, ya, itu hampir mirip seperti itu. Ya. Nah, yang akan kita pelajari di Microsoft Streams itu adalah bagaimana mengunggah konten dan merekam suara ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya stop dulu suaranya supaya tidak berisik ya. Ya. Oh, maaf. Ya. Nah, di Microsoft Stream ya, ini kita akan belajar bagaimana cara mengunggah konten dan bagaimana merekam layar di Microsoft Stream ya. Yang selama ini mungkin Bapak Ibu merekam layar itu banyak aplikasi yang bisa digunakan Bapak Ibu ya. Nah, tapi karena kita menggunakan Microsoft Microsoft 365 di sana sudah disiapkan yang namanya Microsoft Stream ya. Di situ ada bagaimana cara kita merekam, kemudian bagaimana cara kita mengupload hasil rekaman itu ke Microsoft Stream ya. Dan di sini Bapak Ibu di Microsoft Stream ini ya, kalau Bapak Ibu sering menonton video YouTube ya, biasanya kalau kita nonton YouTube itu kan selalu ada iklan itu nanti di sana ya. Nah, di sini nanti iklannya kita ganti dengan soal. Nah, jadi begitu di detik keberapa atau di menit keberapa nanti akan muncul soal ya. Kalau soal itu dikerjakan maka dia tidak bisa melanjutkan ke video yang berikutnya ya. Itu salah satu yang akan kita perkenalkan nantinya pada kegiatan nanti ya. Kemudian ada Power Automate ya. Power Automate ini adalah sistem otomasi terintegrasi di Office 365. Jadi di sini Bapak Ibu, begitu siswa selesai mengerjakan kuis atau ulangan, maka nilai akan langsung terkirim ke email peserta. Jadi peserta langsung dapat nilainya ya, langsung terkirim ke emailnya. Kemudian ini juga ada penggunaan Power Automate untuk menunjang produktivitas ya. Ada hands on, membuat sistem dari form quiz video pembelajaran interaktif. Jadi ini nanti terhubung jadi satu antara Microsoft Stream dengan Power Automate ya. Ini nanti jadi satu kesatuan. Jadi kita bisa bikin di streamnya sebagai video, kemudian kita di menggunakan Microsoft Forms, kita bikin soal di videonya, kita sisipkan soal di video, kemudian kita gabungkan ke Power Automate. Jadi begitu dia selesai, maka siswa langsung mendapatkan nilai ke email mereka. Ini yang terbaru, ya, Minecraft, ya, Education Edition. Ini adalah bentuk permainan game 3 dimensi. Ya, tapi bentuknya itu kotak-kotak Bapak Ibu ya. Nanti di sini akan kita pelajari adalah pengenalan Minecraft ya. Kemudian menghubungkan Minecraft Education Edition dengan topik mata pelajaran. Menggunakan Minecraft untuk aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian teknik pelaksanaannya Bapak Ibu, ini adalah jadwal kegiatan kita ya. Pada hari Senin nanti 14 Juli 2021 kita akan belajar tentang Microsoft Teams dan Planner. Ya. Di hari kedua, tanggal 15 Juni itu kita akan belajar tentang PowerPoint online dan Stream. Di hari ketiga kita akan belajar tentang Power Automate. Dan di hari terakhir kita belajar tentang Minecraft Education Edition. Ya. Nah, untuk penugasan dari masing-masing materi diberi batas waktu sampai tanggal 1 Juli 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ya.
Ini platformnya tidak usah kita ini ya, kita tinggalkan saja ini. Nah, ini adalah syarat-syarat kelulusannya ya. Untuk Microsoft Planner itu nilai minimal adalah 75 ya. Nah, di sini keterangannya membuat penjadwalan atau buat plan di planner dengan melibatkan siswa jika berbentuk penugasan atau rekan kerja jika berbentuk proyek ya. Kemudian PowerPoint online dan stream itu juga nilainya 75 ya. Nilai minimalnya ya, nilai minimal 75. Di sini kita akan membuat sebuah presentasi dalam bahasa Inggris dengan durasi waktu 5 menit ya. Materi presentasi berupa materi pelajaran sesuai mata pelajaran atau mata kuliah masing-masing ya. Atau bisa juga menggunakan materi-materi dari fitur Office 365 ya. Jadi bebas saja materinya Bapak Ibu ya, tapi diharapkan sih kalau bisa itu sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajarkan ya. Kemudian pada PowerPoint-nya nanti ada subtitle terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti PowerPoint-nya kita tulis dalam bahasa Inggris, kemudian nanti kita menyebutkannya juga dalam bahasa Inggris. Kemudian ada subtitlenya di bawah itu nanti muncul terjemahannya dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian di sini membuat rekaman aktivitas ketika menjalankan presentasi dengan PowerPoint online ya. Nah, kita menggunakan nanti fitur record screen or video pada Microsoft Stream ya. Durasinya adalah minimal 5 menit. Kemarin Bapak Ibu pada saat kita kegiatan di awal itu rata-rata lebih dari 5 menit ya. Lebih dari 5 menit. Tambahkan interaktif minimal 1 pertanyaan dengan menggunakan Microsoft Form pada video tersebut. Ya, ini yang seperti yang saya utarakan tadi. Nanti kita akan lebih perjelas pada saat hari hanya ya. Kemudian Power Automate ini juga nilai minimalnya adalah 75 ya. Ketentuannya adalah membuat sistem penilaian kuis interaktif yang terkirim ke email siswa. Kuis interaktif dibuat dengan membuat kuis di Microsoft Forms dan menambahkannya ke dalam video pembelajaran di Microsoft Stream. Sistem penilaian otomatis terkirim ke email siswa dibuat menggunakan Power Automate. Jadi dari PowerPoint, Microsoft Stream, dan Power Automate nanti jadi satu kesatuan dia. Ya. Kemudian untuk Minecraft, ya, Minecraft ini batas minimumnya adalah 70. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk tugas ini? Ya, ini yang pertama, kita merekam gameplay Minecraft setidaknya berlangsung selama 15 menit. Tapi ini rata-rata di atas 20 menit Bapak Ibu. Dari hasil-hasil yang sudah kita lakukan, ini semuanya di atas 20 menit. Ya. Bahkan ada yang sampai 1 jam lebih hasil rekamannya. Ya. Menjelaskan cara membuat Word dan memulai permainan. Menjalankan Word tutorial sehingga bisa melakukan mining and crafting ya, sesuai dengan namanya Minecraft ya, mining and crafting. Kemudian menjelaskan cara join Word di multiplayer. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita tidak bermain secara multiplayer, tidak bermain bareng ya antar peserta, tapi kita cukup menjelaskan bagaimana cara kita bisa bermain bersama. Karena untuk multiplayer kalau kita berbeda jaringan itu agak ribet Bapak Ibu. Karena ini hanya bisa dilakukan di modem-modem yang sudah memiliki IP public ya. Jadi tergantung dari jasa penyedia internetnya ya. Kalau misalkan kita seperti di tempat saya menggunakan IndiHome yang hanya 10 Mbps itu tidak ada IP publiknya. Jadi tidak bisa menggunakan multiplayer kalau berbeda jaringan. Tapi kalau dalam satu jaringan bisa ya. Karena Minecraft ini memang Bapak Ibu tujuannya adalah untuk kita bermain bersama-sama dengan siswa. Jadi harapannya adalah bermain di sekolah. Berarti kalau di sekolah kita berada dalam satu jaringan. Nah, kalau dalam satu jaringan tidak masalah, bisa saja. Yang nggak bisa itu kalau berbeda jaringan. Ya. Misalkan yang satu nanti pakai modem A, siswanya menggunakan modem B. Nah itu untuk setting supaya modem A dan B bisa terhubung itu agak ribet Bapak Ibu. Karena memerlukan IP public. Ya.
Nah, kemudian kelulusan peserta itu yang pertama ditentukan oleh kehadiran dan yang kedua adalah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan tuntas. Ya. Peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat peserta pelatihan keterampilan digital abad 21 level 200. Ini kalau tidak salah polanya 32 jam Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu itu tentang Juknis ya. Nah, sekarang mungkin kita bisa lakukan tanya jawab ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan di raise hand terlebih dahulu supaya nanti muncul di saya siapa-siapa yang kita perbolehkan untuk bertanya terlebih dahulu. Oke, silakan Bapak Ibu. Atau langsung bertanya juga boleh ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Budiono di share Juknis level 200. Ya, nanti akan saya share di kelas ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan raise hand terlebih dahulu supaya kita bisa mengontrolnya lebih mudah. Halo Bapak Ibu. Oh ya, silakan Pak Didin, silakan diaktifkan mikrofonnya Pak Didin. Ya, silakan Pak. Pak Samsudin. Ya. Iya Pak. Terima kasih Pak penjelasannya mengenai Juknisnya tadi. Jadi nanti untuk kegiatan kita ini full di Microsoft Teams ya Pak ya? Iya Pak, full di Microsoft Teams ya Pak. Terus untuk di level 100 kemarin kan pakai ada pengimbasan ya. Untuk yang level 200 ini enggak pakai ya? Enggak pakai Pak ya? Oh enggak ada Pak, enggak ada level 200 ada. tidak ada pengimbasannya ya. Nah. Oh, oke. Terima kasih Pak Samsudin. Ya ya. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, kita belum menyepakati kira-kira Bapak Ibu kita kegiatan ini kapan kita bisa mulai ya? Artinya karena dari hasil briefing kemarin kita hanya diberi batasan waktu siang atau malam. Kalau siang itu berarti pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kalau malam itu berarti pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Durasinya 2 jam Bapak Ibu ya. Minimal 2 jam. Jadi boleh lebih tapi maksimum itu 3 jam, tidak boleh lebih dari 3 jam. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau itu usulan bebas Pak ya? Pagi atau malam Pak ya? Siang atau malam ya? Kita nanti tinggal dulu ya? Ya, kita sepakati dulu. Kita pilih yang siang atau malam. Jadi kalau siang itu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kalau malam pukul 20.00 19.00 waktu Indonesia Barat. Karena kita ini berbagi ada 2 zona waktu yang ada di sini. Ada di Indonesia bagian barat dan ada Indonesia tengah. Ya, termasuk saya itu ada di Indonesia tengah. Ya. Kalau bapak-bapak saya lihat tadi mayoritasnya dari NTB ya. NTB itu masuk di Indonesia Barat, waktu Indonesia Barat. Ya, kalau saya manut Pak, saya Indonesia Barat ini. Malam oke. Iya. Saja Pak, usul malam saja. Oh, malam aja ya. Iya, oke. Nanti kita cek aja. Silakan Bapak Ibu berikan komennya di grup WA jadi supaya kita bisa sama-sama nanti ke sana. Atau nanti mungkin saya bikinkan formnya aja ya. Dibuatkan form aja, Pak. Oh ya, kalau gitu nanti saya buatkan form saja supaya kita bisa melihat banyak mana yang memilih, yang siang atau yang malam. Kalau saya malam aja Pak, karena kalau pagi ada PPDB Pak, penerima siswa baru itu. Oh, sudah mulai Pak ya? Sudah Pak, sudah di Kalimantan Timur. Oh. Iya Pak, malam aja Pak. Iya. Oh, malam aja ya? Oh, iya, malam ya, aja Pak. Kegiatan malam boleh, kalau malam sampai sore ya. Kita. PPDB kalau pagi itu. Ya, di tempat saya PPDB tanggal 17 baru mulai. Tapi ini saya juga masih nunggu-nunggu karena sekolah kami masuk di program sekolah penggerak. Untuk guru TIK ini belum dapat kelas. Takutnya pas Senin besok dapat kelas. Wah, berarti
lebih aman malam berarti ya. Oke, Malam siap. ya. Malam. Betul Pak, aman malam Pak. Oh ya malam aman ya. Oke. Emang PPDB-nya kan mulai tanggal 17 Pak, Ah, tapi sekarang ini kami sedang bantu siswa oh iya, pendaftaran itu loh. iya betul Pak. Ini masih siap-siap kita nih. Oke, ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tanya Pak, Ya, silakan Ibu. gini, itu kan misalkan ya, Iya. kita itu setelah meeting dijelaskan dari A sampai Z mengenai materi yang ada. Kita kan nggak langsung bisa connect gitu Pak. Iya, Kan iya. kita masih ya mengerjakan hal-hal yang lain di luar pelatihan ini. Iya, iya. Jadi ada kata mungkin ya, saya mungkin perlu bantuan lagi, masih nanya-nanya lagi ke Bapak itu apa diperbolehkan gitu. Karena gini, sekali kita lihat, sekali kita meeting itu untuk saya kan belum tentu saya paham benar Iya, gitu cara-cara dan teknisnya gitu Pak. Ya, mohon infonya dan penjelasannya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Boleh saja Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita sudah, makanya kan tadi dikasih batas toleransi waktu sampai 1 Juli kan. Nah, jadi kita mulainya tanggal 14 sampai tanggal 17. Artinya yang sudah bisa silakan langsung dikerjakan. Kalau yang tidak bisa ya nanti setelah tanggal 17 itu mungkin tanggal 18-nya kan. Mau buka forum seperti ini juga boleh, buka di MS Team sendiri juga boleh, atau langsung komunikasi ke saya juga tidak masalah ya. Kalau seperti yang kegiatan-kegiatan yang sudah-sudah, itu biasanya ada teman-teman yang sudah bisa, ada teman yang nggak bisa, itu mereka bikin meeting sendiri. Dia meeting sendiri. Saya diundang untuk sebagai peserta untuk melihati meeting yang mereka lakukan. Itu tidak apa-apa, tidak masalah Bapak Ibu. Jadi kita sharing pengetahuan, kita sama-sama berbagi, ya. Jadi jangan wah ini materi sudah selesai. Mau tanya ke siapa, tetap tanya ke saya juga boleh, tanya ke rekannya juga boleh Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita tidak mesti harus selesai langsung, nggak boleh tanya-tanya, tetap ya, tetap kita bimbing Bapak Ibu. Jadi tugas saya adalah membimbing Bapak Ibu sampai semua tugas itu bisa diselesaikan ya. Karena berharap kita semua yang tergabung ini kita start sama-sama, maka kita finish sama-sama, lulus juga sama-sama. Terima kasih Pak. Ya Bu, ya. Amin ya. Oke. Jadi tidak usah sungkan-sungkan Bapak Ibu, kalau ada masalah silakan kita komunikasikan sama-sama. Oke, yang lainnya Pak Bambang tadi, oh nggak jadi Pak Bambang ya, Pak Budiono kok Pak Bambang, Pak Budiono. Ya. Oke, yang lain Bapak Ibu. Jadi kita sepakatnya malam aja ya kegiatannya ya. Oh ya, oke. Berarti malam. Ya, berarti nanti saya share ke grup WA saja bahwa kita kegiatan kita mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya. Berarti, ya, siap. Ya, oke. Ya, durasi waktu sih 2 jam, tapi biasanya lebih ya. Makanya kemarin dari pihak Microsoft-nya kita diingatkan ya, kalau bisa durasi waktu maksimum 3 jam, jangan lama-lama. Ya, oke Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, ini sudah di tempat saya sudah menunjukkan pukul 21 kurang 15 menit ya. Kalau tidak ada kegiatan lagi berarti kegiatan briefing kita malam ini saya anggap cukup ya. Jadi nanti Bapak Ibu kita tugas-tugas itu nanti akan tampil di setiap harinya ya. Begitu tampil silakan yang sempat mengerjakan silakan dikerjakan, kalau yang belum sempat ya tidak masalah ya. Kita tunggu saja kapan Bapak Ibu bisa menyelesaikan, tapi batas terakhir adalah tanggal 1 ya. Jadi Bapak Ibu walaupun kegiatan kita tanggal 14 sampai 17 sudah selesai, tapi tugas saya masih tetap
membimbing Bapak Ibu sampai kita sama-sama bisa menyelesaikan tugas yang dibebankan ke saya dan tugas yang diberikan ke Bapak Ibu ya. Kita saling bekerja sama saja. Oke Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kegiatan untuk malam ini saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.